Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter 3. Materinya akan mengenai materi tambahan mengenai kata kerja atau materi lebih dalam lanjutan mengenai kata kerja ya, teman-teman. Tapi sebelumnya kita review dulu materi hari pertama sampai hari kedua ya, supaya teman-teman nanti nggak lupa. Jadi dari hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar kalau di dalam kalimat nanti harus ada namanya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun yang fungsinya sebagai subjek ya. Sedangkan predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja atau verb. Nah, kata kerja yang teman-teman mungkin temui di dalam soal ataupun di dalam jawaban itu adalah verb 1, verb SES, kemudian verb 2, verb 3, verb ing, dan auxiliary verb, dan to verb 1 ya teman-teman. Dan tidak semua jenis kata kerja yang barusan saya sebutkan itu bisa jadi predikat walaupun mereka verb. Makanya saya menghindari penyebutan subject verb, tapi saya nyebutnya adalah subject predicate. Oke. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu yang pertama ada verb 1 atau verb SES untuk present atau fakta ya. Kemudian ada verb 2 untuk menyatakan lampau. Dan ada juga auxiliary yang ketemu dengan verb gandengannya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1, mereka bukan predikat ya teman-teman. Kemudian subjek predikat di dalam di dalam kalimat itu bisa muncul lebih dari satu kali. Misal kalau mau ada 2 subjek predikat di kalimat it's okay ya, tapi ada syaratnya. 2 subjek, 2 predikat itu harus dihubungkan dengan konektor atau penghubung. Yang mana penghubung atau konektor itu dibuat dari kelas kata namanya conjunction. Oke. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pemakaian di dalam kalimat ya. Yang pertama ada conjunction fan voice, yang kedua ada conjunction yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so, right? Oke, sorry. Itu tadi jadi kelas kata conjunction atau kata hubung yang fan voice itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, atau so. Nah, selain conjunction for, and, nor, but, or, yet, dan so, mereka digolongkan ke dalam conjunction yang selain fan voice. Jadi ada banyak sekali teman-teman conjunction yang selain fan voice. Oke. Nah, sekarang bedanya apa sih? Kenapa sama-sama conjunction tapi mereka dibedakan? Ya, nah bedanya adalah di penggunaan di dalam kalimat. Oke. Oke, jadi conjunction fan voice, teman-teman. Itu kalau di soal structure TOEFL ya, dia tidak boleh muncul di paling depan. Dia harus atau dia cuma bisa muncul di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau conjunction yang selain fan voice atau non fan voice, tempatnya boleh pindah di paling depan. Boleh juga di tengah seperti itu. Nah, nanti kalau dituliskan ke bentuk pola kalimat, fan voice itu kalau menghubungkan 2 subjek predikat bentuknya cuma satu, yaitu subjek predikat, fan voice subjek predikat. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Maka nanti ada 3 alternatif bentuk kalimat. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, ada juga subjek, conjunction subjek predikat, predikat, ada juga conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir, yang ketiga yaitu conjunction yang fan voice itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Tapi ada syaratnya ya. Ketika conjunction fan voice ini menghubungkan 2 bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus setara atau paralel atau sama ya. Nah, sedangkan conjunction yang selain fan voice hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini untuk materi hari pertama sampai hari kedua ya, teman-teman. Jadi kalau ada seperti teman-teman menemukan soal yang seperti ini alias disuruh melengkapi kalimat, yang pertama teman-teman cari adalah yang paling penting di kalimat.
yaitu subjek, kalau nggak gitu predikat. Kalau saya paling gampang itu dicari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, kalau kalimat ini kita tarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada kata freezes, ya. Itu artinya membeku atau mengeras menjadi es seperti itu. Subjeknya adalah water. Nah, di sebelum subject water itu ada conjunction when, yang mana kalau di dalam kalimat ada satu conjunction, terutama untuk conjunction yang selain verb voice ya atau non verb voice, maka kita membutuhkan lebih dari satu subjek predikat. Nah, berarti kita butuh satu subjek predikat lagi. Di setelah koma itu ada predikat lagi, teman-teman, yaitu expands, artinya mengembang. Nah, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, di sini berarti kita butuh subjek. A, B, C, D yang bisa jadi subjek cuma satu pilihan ya, teman-teman, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan ketika air membeku di dalam retakan batuan, air tersebut atau dia mengembang yang menyebabkan batuannya pecah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, di situ ada predikat are, kepencet ya teman-teman, sorry. Ada predikat are, subjeknya adalah all cherry trees. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada are lagi. Ya, subjeknya adalah they, yang mana dua subjek, dua predikat ini dihubungkan dengan satu conjunction yaitu when. Nah, tapi di setelah koma itu ada predikat lagi, teman-teman, yaitu are cultivated, yang mana subjeknya adalah some species. Nah, berarti kalimat ini memiliki 3 subjek predikat, namun hanya punya satu conjunction. Berarti kita butuh satu conjunction lagi, ya. Karena ada 3 subjek predikat, kita butuh 2 conjunction di kalimat. Di soal sudah ada satu, berarti kita butuh satu lagi. Nah, pilihan A, B, C, D yang conjunction itu cuma satu, teman-teman, yaitu yang alpha ya. Kalau yang delta itu sebenarnya ada conjunctionnya, cuman kita nggak butuh predikat lagi. Yang delta itu salahnya karena ada is-nya itu, jadi salah nanti ya. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, meskipun semua jenis pohon ceri itu menarik ketika mereka dalam musim mekar, beberapa jenis spesies atau beberapa spesies pohon ceri dengan buah inferiornya itu dibudidayakan, khususnya untuk diambil bunganya. Seperti itu. Oke, contoh lagi, contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, cari predikat. Di situ di atas titik-titik itu ada are, subjeknya adalah hot springs ya. Kemudian ada conjunction although. Nah, maka seharusnya di setelahnya although itu ada subjek predikat. Tapi setelahnya although nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya sudah, berarti di situ kita butuh subjek dan predikat. Yang alpha itu tidak ada subjek, tidak ada predikat juga karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Oke, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek their occurrence. Occurrence pokoknya ada kata yang akhirannya ence-ence ya, teman-teman, bisa dibilang 70% atau 80% dia adalah kata benda. Seperti itu. Oke, kata benda fungsinya sebagai subjek. Nah, yang bravo ada subjek tapi tidak ada predikatnya. Tadi kita butuhnya subjek dan predikat ya, teman-teman. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat occur, bab 1, tapi tidak ada subjeknya. Charlie nggak bisa, also itu keterangan ya, teman-teman, artinya juga. Itu bukan kata benda, bukan juga kata ganti. Nah, berarti jawabannya delta ya, teman-teman. Di situ ada subjek yaitu they, kemudian predikatnya adalah occur. Nah, nanti kalau diartikan eh, apa namanya? Sumber air panas merupakan salah satu dari fitur-fitur penanda yang paling khas gitu ya dari area-area yang barusan mengalami aktivitas vulkanik. Meskipun mereka di sini kembalinya ke sumber air panas tadi, meskipun sumber air panas itu juga ada di area-area lain yang tidak terlalu sering terjadi aktivitas vulkanik seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang delta. Kemudian lanjut ke contoh soal keempat, caranya sama, cari predikat dulu, di situ ada is ya. Subjeknya adalah hanya home, teman-teman. Kemudian nah di situ ada fanboys, ada komanya.
Nah, tapi komanya bukan cuma satu, teman-teman. Komanya ada dua. Artinya fanboys di sini ini menghubungkan bagian dari kalimat saja. Sebelumnya N itu ada dokter, kata benda manusia ya, dokter. Koreografer itu juga kata benda manusia. Maka setelahnya and itu juga harus diisi dengan kata benda yang manusia saja. Nah, berarti kira-kira nomor 4 ini jawabannya yang mana, teman-teman? Yang kata benda dan dia manusia. A, B, C, D, yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Dance teacher artinya adalah guru tari. Nah, guru tari itu manusia ya, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang guru koreografer dan sekaligus seorang guru dari tari atau guru tari. Seperti itu. Oke, nice. Contoh soal terakhir untuk materi 1-2. Cari predikat dulu. Di situ ada contains, artinya memiliki juga bisa ya. Subjeknya adalah American Sign Language. Di situ kemudian ada predikat lagi yaitu is used. Nah, harusnya di sebelumnya is used di situ kan ada subjek sama sebelumnya lagi ada conjunction, alias di situ kita butuh conjunction dan subjek. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, teman-teman, itu nggak ada yang dua kata. Semuanya cuma satu kata. Oke. Nah, artinya nggak ada pilihan conjunction subject. Nah, pilihan keduanya adalah berarti di sini dua predikat ini hanya dihubungkan dengan conjunction fan voice. Nah, atau kalau saya balik, di sini kita butuh conjunction fan voice untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, yaitu predikat. Oke. Nah, A, B, C, D fan voice cuma satu, yaitu yang alpha. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha, ya teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan digunakan oleh lebih dari 500.000 orang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit mengenai materi hari pertama dan kedua beserta dengan contoh soal dan pembahasannya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga. Silahkan teman-teman. Ya, gimana? Mungkin ada pertanyaan? Mister, Ya, izin. silahkan. Oke, nanti sekiranya di soal tuh berapa persen kebanyakan soal fanbase akan keluar untuk conjunction ini? Kalau fanbase cukup jarang, Mister. Jadi mungkin untuk presentasenya bisa dibilang 30% lah, atau itu 30% udah sering muncul, berarti nggak sampai 30%, mungkin 20 atau 15% seperti itu untuk conjunction fanbase yang selama ini saya tes ya teman-teman. Jadi sesuai pengalaman saya fanbase ini nggak sering keluar, tapi ya keluar tapi nggak sering teman-teman. Jadi untuk materi yang paling sering keluar atau teman-teman nanti akan sering pakai teknik mengerjakan adalah chapter 1, 2, dan 3 yang hari ini akan kita pelajari. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mister. Alright. Untuk paling banyak ya berarti chapter 1 kemarin teman-teman. Itu pasti dipakai sama teman-teman nanti di semua soal. Kayak gitu. Tapi kalau conjunction kan tergantung jenis predikat, jumlah predikatnya ada berapa nanti atau subjek predikatnya ada berapa nanti. Seperti itu. Nah, kalau conjunction fan voice itu malah lebih sedikit lagi, teman-teman, dibandingkan conjunction yang selain fan voice. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. No? Oke deh, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke chapter ketiga. Nah, di chapter ketiga ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai penggunaan kata kerja. Nah, kenapa kok kita belajar penggunaan kata kerja? Padahal kata kerja kan udah kita bahas di hari pertama. Karena, teman-teman, dalam bahasa Inggris di soal TOEFL, dalam bahasa Inggris, bentuk verb itu ada banyak. Salah duanya adalah ada verb 2 dan verb 3. Nah, verb 2 dan verb 3 secara wujud itu sama. Hampir semua kata kerja, walaupun tidak semua, teman-teman. Hampir semua kata kerja, verb 2 dan verb 3 itu bentuknya sama. Oke. Nah, di soal hari ini kita akan belajar gimana sih caranya menentukan apakah dia itu verb 2, predikat ya kalau verb 2, fungsi verb 2 hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, bagaimana juga bisa kita tahu kalau itu verb 3. Nah, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu bukan predikat. Seperti itu.
Oke. Nah, biar tahu gimana cara bedakannya, mari kita langsung saja ke materi kita hari ini ya. Jadi kata kerja atau verb teman-teman ya, secara makna atau kalau diartikan. Nah, jadi kalau diartikan, kalau kita tahu artinya seperti itu. Jadi kita harus memang paling penting itu vocab ya. Salah satunya mengenai vocab-vocab kata kerja. Nah, kata kerja itu kalau diartikan itu dibagi dua, teman-teman. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh kata kerja yang butuh objek adalah menyukai. Contoh ya, kan nggak mungkin saya cuma bilang saya menyukai. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, menyukai apa, Sar? Misalnya gitu. Ya, berarti menyukai butuh objek karena pertanyaannya adalah menyukai apa. Nah, nanti jawabannya adalah saya menyukai bakpao misalnya. Saya menyukai SpongeBob for example ya, teman-teman. Nah, jadi menyukai itu butuh objek. Setelahnya harus dikasih objek. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Oke, jadi jangan dikasih objek kalau dia memang kalau diartikan tidak butuh objek. Contoh kata kerja adalah duduk. Saya sedang duduk. Titik. Jangan dikasih objek. Saya sedang duduk dia. Nah, didengar malah nggak enak kalau ditambahkan objek, teman-teman. Saya sedang duduk kursi. Nggak enak juga. Harusnya saya sedang duduk di kursi, tapi di kursi nanti menjadi keterangan tempat, ya kan? Jadi duduk itu memang tidak butuh objek. Oke. Nah, jadi intinya adalah kata kerja itu ada yang butuh objek kalau diartikan ya, ada juga yang tidak butuh objek. Nah, di dalam kalimat atau contoh dulu deh, contoh kata kerja yang butuh objek itu kita punya refract, artinya adalah membiaskan. Ya, untuk cahaya ya, jadi refract itu membiaskan atau memantulkan. Emit itu artinya adalah mengeluarkan atau menghasilkan atau memancarkan, seperti itu ya. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya adalah menyebabkan dan masih banyak lagi. Jadi kalau memang diartikan nggak bisa langsung dikasih titik, harus ada pertanyaan apa yang diproduksi misalnya. Memproduksi apa, mengeluarkan apa, membiaskan apa, mendapatkan apa, menyebabkan apa. Nah, berarti itu butuh objek. Tapi ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya adalah occur, artinya terjadi. Kadang juga diartikan ada juga bisa. Seperti itu. Appear, artinya muncul. Fall, artinya jatuh. Surge, artinya meningkat atau naik gitu ya. React, artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Ya, jadi kata kerja ini dibagi menjadi dua secara makna, teman-teman. Dia ada yang butuh objek, ada juga yang tidak. Nah, di dalam kalimat, kata kerja yang butuh objek itu, dia bisa aktif, juga bisa pasif. Contoh, refract itu bisa diartikan membiaskan, tapi nanti juga ada bentuk untuk refract artinya dibiaskan. Emit artinya memancarkan, bisa juga diartikan nanti dipancarkan. Produce artinya menghasilkan, nanti ada bentuknya untuk mengucapkan diproduksi atau dihasilkan. Obtain artinya mendapatkan, juga bisa kita nanti ubah menjadi didapatkan. Cause menyebabkan, juga bisa kita bilang disebabkan. Ya, jadi kata kerja yang butuh objek itu boleh dipasifkan atau bisa dipasifkan. Tapi kalau sudah dipasifkan, jangan dikasih objek ya, teman-teman. Karena dalam bahasa Inggris, kata kerja pasif tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek hanya yang aktif saja. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, dia tidak bisa pasif, teman-teman. Jadi dia bentuknya hanya bisa aktif. Saya ulangi lagi, jadi kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif. Dia hanya bisa aktif. Oke. Nah, terus sekarang gini. Misalnya kata terjadi. Terjadi itu ya terjadi, teman-teman. Appear itu muncul itu ya muncul aja. Fall itu jatuh, ya jatuh aja. Nggak ada. Dijatuhkan, itu beda nanti drop. Menjatuhkan, dijatuhkan itu drop. Beda kata kerja, teman-teman. Sama kayak meminjam dengan meminjamkan. Oke, atau meminjam. Jadi ada kata kerja yang memang mirip artinya, tapi itu beda kata kerja karena actionnya beda juga ya. Search itu artinya adalah meningkat, nggak bisa ditingkat. Itu enggak. Nanti beda beda arti itu, beda kata kerja, teman-teman. Meningkatkan baru bisa ditingkatkan. Tapi kalau meningkat naik itu nggak bisa dipasifkan. React bereaksi,
Direaksi kan juga nggak enak. Kita nggak pernah dalam bahasa Indonesia dengar orang bilang direaksi. Direaksikan kan nggak bisa. Biasanya bereaksi saja. Nah, memang kata kerja itu memang tidak bisa pasif karena tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, untuk bentuk atau rumus sekarang ya, rumusnya kata kerja aktif itu yang selama ini kita pelajari itu, teman-teman. Jadi atau bisa dibilang gini, semua bentuk kata kerja di kalimat itu sebenarnya aktif. Oke, jadi misal kalau di paragraf yang selama ini kita pelajari ya, di predikat itu ada verb 1, verb SCS, verb 2, auxiliary verb. Kalau yang tidak bisa jadi predikat, kita punya verb ing atau to verb 1. Nah, ini semuanya artikan aktif, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan bentuk seperti ini, pasif ya. Pasif itu bentuknya adalah auxiliary-nya nanti dari keluarganya to be. Nah, keluarganya to be itu ada is, am, are. Kalau enggak gitu was, kalau enggak gitu were. Ada juga be, been, dan being. Oke, nah nanti kalau setelahnya ada verb yang ada ed-nya, itu verb 3, bukan verb 2. Enggak mungkin to be ketemu verb 2 ya, teman-teman. Jadi itu be verb 3, itu predikat dan artinya pasif. Nah, kemudian kalau yang pasif tapi tidak bisa jadi predikat adalah yang verb 3 aja, jadi nggak pakai auxiliary. Seperti itu. Dan pasif diingat-ingat ya, tidak boleh punya objek. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, dari lahir ya, memang kalau diartikan tidak butuh objek, dia hanya bisa aktif. Jadi dia tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin alasannya kenapa sih kok kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan, kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa nggak bisa dipasifkan? Nah, karena saya akan pakai contoh menjelaskannya, teman-teman. Nah, jadi kata kerja yang perlu objek atau yang butuh objek, itu bisa dipasifkan karena nanti subjeknya dalam bahasa Inggris ya, objek kata kerja itu akan berubah menjadi subjek. Jadi contoh nih, misalnya saya punya kalimat dari kata produce atau menghasilkan. Kalimat aktifnya adalah some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan, beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, itu subjeknya adalah some trees, predikatnya produce, objeknya adalah resin. Yang mana nanti kalau dipasifkan, resin ini pindah menggantikan tempatnya some trees. Jadi subjek dia. Nah, kalau dipasifkan jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, di situ subjeknya resin, predikatnya adalah is produced. Nah, nggak ada objeknya ya, teman-teman, karena pasif tidak boleh punya objek. Makanya di situ dikasih preposisi by. Oke, artinya oleh, tapi tidak selalu by ya untuk pasif. Kadang in, kadang for, kadang to, tergantung maknanya seperti itu. Tapi yang paling umum memang by ini. Jadi by some trees itu adalah keterangan, namanya adalah adverb of agent, keterangan pelaku. Seperti itu. Makanya saya bilang subjek itu artinya bukan pelaku ya, teman-teman. Subjek itu yang pengen kita ngomongin. Karena di kalimat pasif, pelakunya bukan subjeknya. Pelakunya adalah objek keterangannya, ada keterangan namanya keterangan pelaku. Seperti itu. Dan ada keterangan lagi yaitu in large quantities. Seperti itu. Nah, ini adalah alasan kenapa hanya kata kerja yang perlu objek saja yang bisa dipasifkan. Nanti objeknya dia pindah menjadi subjek. Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, itu tidak bisa dipasifkan. Kenapa? Karena nanti nggak ada subjeknya. Contoh nih, kalimatnya adalah in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini teman-teman otak-atik nggak akan pernah ketemu kalimat pasifnya. Seperti itu. Karena nanti kita akan kehilangan subjeknya. Seperti itu, teman-teman. Dan kalimat itu wajib punya subjek, ya, subjek dan predikat. Seperti nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek ya memang tidak boleh diisi objek setelahnya dan dia harus aktif seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mengenai materi yang atau teori sedikit tadi yang sudah kita bahas, caranya membedakan bagaimana verb 2, yang mana verb 2 dan yang mana verb 3. Seperti itu. Kalau nggak ada, ya silakan, Mister. Ya. Buat yang di contoh soal yang terakhir
yang bahas yang hari kemarin itu kalau nggak salah ada contoh verb 3 ya, Mister. Sebentar, contoh terakhir Yang eh tadi, yang tadi yang berarti masih materi review, ini ya. ya Oh, itu yang kalau nggak salah review. ada, ya Oke, ada kita is verb kembali ke 3. di sini. Nah itu ya issues. Ya, is use itu use-nya adalah bab 3. Makanya artinya digunakan, bukan menggunakan. Karena kalau diartikan menggunakan apa? Ini enggak ada, teman-teman. Masa menggunakan oleh, kan enggak enak. Menggunakan apa? Baru oleh siapa gitu. Jadi menggunakan butuh objek. Tapi kalau di sini ini be verb 3, dia pasif dan dia predikat. Ya, betul brother. Itu adalah pasif dan dia predikat. Seperti itu. Oke, thank you, Mister. Alright, that's good spot. You can spot the example and you can still remember. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita coba ke contoh soal pertama. Contoh soalnya seperti ini ya, kira-kira. Jadi sama kita cari predikat dulu. Nah, setelah titik-titik ini kita sudah nabrak kata kerja, teman-teman. Yang ada ed-nya. Nah, yang saya bilang tadi, kata kerja yang ada ed-nya bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti verb 1 dari atau kata dasarnya ya. Discussed ini kata dasarnya nya dihilangkan. Jadi tinggal discuss aja. Oke. Nah, discuss itu artinya bisa mendiskusikan atau membahas. Nah, mendiskusikan atau membahas itu butuh objek nggak, teman-teman? Perlu. Butuh ya, perlu ya. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, guys, hari ini kita akan membahas. Terus titik. Pasti teman-teman bertanya, membahas apa? Kalau nggak gitu nungguin gitu. Nah, berarti membahas itu butuh objek. Pertanyaan saya lagi, di setelah kata discussed, tepat, itu ada objeknya nggak, teman-teman? Tidak ada. Nggak ada ya, that's right. Karena di situ langsung nabrak dengan preposisi by. Nah, yang mana kata kerja tadi butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti ini artinya bukan membahas, tapi dibahas. Yang mana berarti dia verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, teman-teman ya. Jadi verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti kita belum nemu predikat. Tarik ke belakang lagi, di situ ada predikat, yaitu was proposed. Auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary, ya sudah berarti itu adalah predikat. Oke. Nah, kita punya predikat, subjeknya was proposed di sini adalah it. Right? Sebelumnya ada conjunction when. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Kalau di soal ada conjunction subject predikat, berarti di titik-titik harus dimasukkan apa? Subjek dan predikat. That's right, subject and predicate. Di situ kita butuh SP ya, teman-teman. Nah, tapi di setelah titik-titik kita sudah dikasih kata kerja tuh. Discuss verb 3 pasif tadi yang dia nggak punya objek. Nah, ya sudah verb 3 ini kita rubah aja jadi predikat. Caranya gimana? Karena dia pasif nggak punya objek, kita tambahkan to be aja, teman-teman. Karena rumusnya pasif di predikat itu cuma satu, yaitu to be dan verb 3. Di sini sudah ada verb 3-nya, kita tinggal carikan subjek dan ada to be-nya di pilihan. Yang alpha, di situ ada subject the problem. Nah, head itu bukan to be ya, teman-teman, walaupun sama-sama auxiliary, keluarga auxiliary, tapi dia beda keluarga. Jadi dia bukan to be. Oke, berarti alpha bukan. Nanti dia aktif, bukan pasif. Nah, kalau aktif kita nanti butuh objek setelahnya discuss. Seperti itu, karena artinya membahas, bukan dibahas. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, di situ ada subject the problem. Ada to be yaitu is, right? Nah, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu, tapi jangan buru-buru dipilih ya, teman-teman. Yang Charlie di situ ada subject the problem, ada auxiliary head, nah itu bukan to be. Nah, tapi di belakangnya head itu ada auxiliary lagi yaitu been. Kalau been itu juga keluarganya to be, teman-teman. Itu bentuk ketiga dari to be ya. Nah, kenapa kok bentuk ketiga? Karena sebelumnya ada auxiliary have. Auxiliary have itu setelahnya kalau ada kata kerja lagi harus diikuti verb 3. Seperti itu. Makanya kalau mau diikuti auxiliary to be-nya harus dirubah menjadi verb 3. Jadinya been. Nah, intinya ada to be-nya gitu ya. Cari. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada subject the problem,
Nah, tapi nggak ada to be, adanya has. Has itu bukan to be ya, walaupun sama-sama auxiliary, teman-teman. Berarti delta nggak bisa. Berarti pilihannya antara Bravo atau Charlie. Ya, nah sekarang kita lihat bedanya apa sih Bravo sama Charlie? Kenapa kok, sorry, dua-duanya bisa kemungkinan jadi jawaban, tapi bedanya apa? Kayak gitu. Kalau yang Bravo itu pakai to be is, teman-teman. Auxiliary pertamanya is, yang mana dia dipakainya di present atau fakta, ya. Present. Saya tulis dulu, present atau fakta. Kemudian yang Charlie dia menggunakan auxiliary pertama yaitu had. Itu verb kedua atau bentuk lampau dari have. Nah, berarti ini past atau lampau, teman-teman. Jadi bedanya yang Bravo sama Charlie hanya present sama past. Nah, untuk mengetahui ya kita butuhnya yang present atau past, kita kembali lagi ke soal. Nah, di soal tadi kan teman-teman dikasih petunjuk yaitu predikat satu. Ya, yaitu was proposed. Yang mana was itu lampau, teman-teman. Oke, dan kebetulan conjunction yang dipakai adalah when, yang mana kata kerjanya lampau dan presentnya itu harus sama. Kalau setelahnya lampau, maka sebelumnya juga harus lampau. Nah, dari keterangan barusan berarti ketemu ya, jawabannya yang lampau adalah yang Charlie. Berarti Bravo nggak bisa. Oke, nah nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut telah dibahas oleh para direktur ketika masalah tersebut diajukan kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari contoh pertama, teman-teman. Caranya penerapan materi kita hari ini ke soal TOEFL, silakan. Jangan malu-malu kalau ada pertanyaan, teman-teman. Atau kalau nggak ada, sekarang kita, teman-teman. Kalau nggak ada, sekarang coba kita ke, sebentar. Mister coba dijelaskan perbedaan dengan yang A. Dengan yang A, oke, yang A, ini saya hapus dulu ya teman-teman coret-coretannya karena agak mengganggu. Nah, bedanya dengan yang alpha. Yang alpha had already discussed, dia tidak ada to be-nya. Kalau nggak ada to be ketemu verb 3 berarti dia aktif ya. Jadi yang pasif di predikat itu cuma to be verb 3, teman-teman. Bentuk pasif itu cuma itu. Nah, nanti kita artikan aja kalau aktif. Masalah tersebut telah membahas oleh para direktur ketika masalah tersebut diajukan kembali oleh para supervisor. Nah, enak nggak, Mister? Kalau saya bilang masalah tersebut telah membahas. Enak mana dengan masalah tersebut telah dibahas? Seperti itu. Oh, dapat ya, Messi. Kemudian masih agak bingung ya, Mister. Nah, bingungnya di mana, Mas? Mungkin boleh disampaikan bingungnya di mana? Atau mungkin saya, Mister berarti to be itu pasti ada be-nya ya. Kalau to be nggak selalu ada be-nya. Jadi maksud saya tadi adalah anggotanya to be itu ini ya saya tulis teman-teman. Keluarganya yang termasuk ke dalam auxiliary to be. Yang pertama ada is, am, are, itu untuk untuk present ya atau fakta. Ada juga was atau were untuk lampau. Ada juga be kalau sebelumnya itu ada auxiliary misalnya will. Will itu kalau setelahnya mau diikuti auxiliary to be nggak apa-apa teman-teman. Tapi harus bentuk asli dari to be yaitu be. Jadinya will be. Nggak boleh kita bilang will is, will was, nggak bisa. Pasti will be. Seperti itu. Kemudian ada juga yaitu been. Nah been ini kalau sebelumnya ada auxiliary have teman-teman. Misalnya have been, has been, had been. Nggak bisa kita bilang has is, has was, has be. Nggak bisa teman-teman. Jadi has been. Dan yang terakhir anggotanya to be adalah being. Nah, ini adalah anggota to be. Setelahnya is, am, are, was, were, be, been, being ini boleh diikuti verb 3 atau verb ing. Kalau mau pasif ya pilihannya setelahnya to be ini hanya bisa diikuti verb 3. Jadi bentuknya pasif di predikat itu cuma satu, teman-teman. To be diikuti verb 3. Seperti itu. Mister boleh dijelaskan kenapa D tidak bisa? Oke, kita artikan ya yang D ya. Masalah tersebut telah membahas oleh para direktur ketika masalah tersebut diajukan kembali oleh para supervisor. Enak nggak didengar?
Enak mana Miss kalau saya bilang masalah tersebut telah dibahas oleh para direktur ketika masalah itu diajukan kembali oleh para supervisor. Nah, enak yang mana? Enak yang diajukan, enak yang dibahas atau yang membahas? Enak yang masalah tersebut membahas atau masalah tersebut dibahas? Kira-kira enak yang mana? Enak yang dibahas. Iya, enak yang ada yang membahas, ada yang menjawab membahas katanya. Jadi masalah membahas teman-teman, masalah itu kan benda mati, nggak bisa membahas. Dia bisanya adalah dibahas. Oke, nggak enak kalau kita bilang masalah itu membahas oleh, kan nggak enak seperti itu. Nah, boleh juga dibilang karena di setelahnya discuss di situ nggak ada objeknya, karena objeknya itu dia di subjek. Yang padahal tadi discuss itu butuh objek. Jadi artinya bukan membahas kan butuh objek tuh. Membahas apa? Nah, di setelahnya discuss tuh nggak ada apanya, nggak ada yang dibahas. Nah, otomatis ini bukan membahas tapi ini dibahas, teman-teman, karena dia nggak punya objek. Seperti itu. Oke, makanya ini harus dirubah jadi pasif. Nah, atau ini memang pasif karena nggak ada objeknya. Nah, pasif itu kalau tadi kan kita butuhnya subjek predikat. Nah, discuss ini kita rubah aja jadi predikat. Caranya gimana? Predikat pasif itu bentuknya cuma satu, yaitu to be dan verb 3. Nah, di pilihan alpha sama delta itu nggak ada to be-nya, teman-teman. Memang ada auxiliary-nya, tapi itu bukan to be. Auxiliary itu ada 4. Ya, yang mana salah satunya adalah to be, salah satunya lagi itu has. Jadi to be sama has itu beda. Seperti itu. Beda fungsi. Mereka kenapa kok auxiliary dibagi 4? Karena fungsi masing-masing beda. Nah, kalau to be ketemu verb 3 pasif, tapi kalau have ketemu verb 3 aktif, teman-teman. Artinya kalau have verb 3, have discuss nanti artinya telah membahas. Nah, membahas apa? Telah membahas apa? Kan nggak ada di situ setelahnya kata discuss. Berarti kita nggak bisa memasukkan membahas, tapi bisa memasukkan dibahas. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Mister, apa saja 4 macam auxiliary? Nah, ada yang masih ingat, teman-teman? Saya lupa deh di sesi sore atau sesi malam. Atau ada yang pernah ikut sesi sore atau sesi malam? Ada yang masih ingat? Auxiliary itu ada 4, teman-teman. Saya masih ingat pernah membahas ini di periode yang ini, teman-teman. Sorry. Oke. Di chat ada yang menjawab. Ya, itu di chat ada yang menyebutkan ya. Jadi ada do, keluarganya do yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keluarganya to be. Yang ketiga adalah keluarganya have. Dan yang terakhir adalah keluarganya modal. Nah, do itu anggota keluarganya ada 3. Yaitu do, does, sama did. Sebenarnya ada lagi teman-teman. Yaitu doing. Nah, tapi ini jangan dianggap auxiliary ya. Pokoknya kalau yang ing itu jangan, nggak usah dianggap auxiliary. Jadi anggap aja cuma do, does, did gitu ya anggotanya do itu. Dan kalau ada auxiliary do, kan auxiliary kan nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dia adalah jenis kata kerja yang butuh kata kerja lain setelahnya. Jadi setelah auxiliary itu ada verb setelahnya harus teman-teman. Jadi setelahnya do, does, did itu harus diikuti verb 1 atau verb asli. Jangan ditambah-tambahi ing, jangan ditambah-tambahi s atau es atau ed, jangan. Contohnya, saya tidak tahu, bahasa Inggrisnya adalah I do not know atau I don't know. Dia perempuan tidak tahu. She does not know, bukan she does not knows atau she does not knowing. Gak bisa, kalau sudah ada does harus verb 1. Kemudian yang berikutnya ada to be. Keluarganya to be itu ada yang tadi ya sudah kita sebut itu SMR was were, is, am, are, was, were. Kemudian ada juga be, ya di bawahnya itu ya, be, been, sama being. Kalau being nggak usah dianggap teman yang saya bilang tadi, walaupun dia juga anggota to be ya teman-teman, tapi karena ada penggunaan khususnya nanti saya jelaskan. Di hari ke-7 ya, hari ke-7 nanti kita akan belajar mengenai auxiliary juga. Nah, untuk to be, hanya to be teman-teman. Jenis auxiliary yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, aktif ya tapi. To be juga boleh diikuti verb 3, nanti jadi pasif. Kalau to be verb 3.
Oke, dan pasif kalau di predikat ya rumusnya cuma satu itu, to be verb 3. Oke. Kemudian kalau have itu anggotanya have ada 3 yaitu have, has, sama had. Yang mana auxiliary have has had ini harus diikuti verb 3 tapi nanti aktif artinya. Artinya sudah Contoh nih, saya sudah pernah berenang di segitiga Bermuda. Itu bahasa Inggrisnya adalah I have swum in Bermuda Triangle. Oke, jadi itu berenang, itu aktif artinya teman-teman, have verb 3. Saya sudah makan, I have eaten. Sudahkah kamu mandi? Have you taken a bath? Atau have you taken a shower? Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir itu anggota auxiliary namanya modal. Ini ada banyak sekali anggota modal, teman-teman. Contohnya will artinya akan, shall juga bisa diartikan akal tapi ini sangat formal, jarang dipakai. Will, shall, can artinya dapat atau bisa atau mungkin atau mampu. Can, kemudian ada juga harus itu must atau pasti juga bisa ya, must. Kemudian ada may artinya boleh, mungkin juga bisa. Might artinya mungkin. Kemudian yang old itu kita punya would, ada should, ada juga could. Nah ini anggota modal teman. Sebenarnya ada lagi yang bentuk frasal tapi sementara ini dulu ya, karena modal emang banyak sekali teman-teman. Nah untuk modal itu dia gandengannya adalah verb asli atau verb 1. Seperti itu Mister. Nah ini tolong nanti ditulis teman-teman ya. Jadi biar teman-teman nggak lupa dan memang nggak enak menghafal itu nggak enak. Jadi mending ditulis saja. Kalau lupa wajar, kita manusia lupa wajar. Tinggal buka catatan aja, seperti itu. Tapi nanti aja nyatatnya. Ketika selesai kelas, nanti teman-teman bisa menonton kembali untuk rekaman-rekamannya seperti itu. Gimana, Mister? Ada yang mungkin ingin ditanyakan lagi atau mungkin dari teman-teman yang lain juga boleh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebelum kita ke latihan soal nih. Atau kalau yang bingung tolong disampaikan ya. Bingungnya kenapa? Bingungnya di mana? Kayak gitu. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada coba kita praktekkan teman-teman. Sebisa teman-teman dulu, sepemahaman teman-teman dulu, oke? Dicoba dulu. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa ya, kita belajar, wajar kalau salah. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Baik, antara Bravo atau Charlie atau Delta. Mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Seperti biasa, target pencarian pertama kita adalah predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja berupa auxiliary verb, yaitu was adopted. Yang mana subjeknya itu judul lagu ya, Carry Me Back to Old Virginia. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf-huruf besar di awal kata seperti ini, tapi tempatnya di tengah, nah itu kata benda, itu nama teman-teman. Oke, atau judul biasanya. Nah itu kata benda. Oke, kita punya subjek dan predikat. Kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda kalimat lagi ya. Jadi kalimatnya sudah lengkap. Nah kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja right. Nah, kalau di situ mau kita masukkan kata kerja yang sebagai predikat, maka sebelumnya harus ada subjeknya dan ada conjunction-nya juga. Jadi cari CSP, conjunction subject predikat. Nah, kebetulan di pilihan ganda itu nggak ada conjunction juga. Nggak ada conjunction sama sekali. Di soal juga nggak ada conjunction. Nah, berarti pilihan kedua, selain CSP, di sini kita boleh masukkan kata kerja, tapi yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Kita cek satu-satu ya. Yang alfa, teman-teman, di situ ada predikat was written. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi, nanti predikatnya double. Itu kesalahan pertama ya. Kesalahan kedua adalah
Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan soal seperti ini atau di awal kalimat, jangan pernah memasukkan predikat di paling depan. Oke, jadi di soal structure TOEFL itu pasti berakhiran dengan titik. Yang mana bukan tanda tanya. Kalau tanda tanya predikat bisa pindah paling depan. Tapi kalau titik, predikat tidak boleh di paling depan kalimat, teman-teman. Harus di tengah-tengah kalimat. Seperti itu ya. Berarti kalau ada titik-titik di awal, di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah ya teman-teman. Kalau yang Bravo di situ ada subject his writing, ada predikat was, tapi tidak ada conjunction. Kita bisa masukkan subjek predikat lagi ke dalam kalimat ketika ada satu conjunction. Seperti itu. Nah, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie juga sama dengan yang Bravo, ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu ada verb 3. Verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Dan memang kita tidak butuh predikat, karena di soal sudah ada predikat. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adapted as the stage song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Sorry. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa ya, sedapatnya dulu kita belajar. Baik, ada alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta. Ada juga bravo. Oke, antara alfa, bravo, atau delta. Ada juga Charlie. Baik, lengkap ya. Berarti alfa, bravo, Charlie, delta. Kalau gitu kita cek bersama aja. Cari predikat di soal. Di situ ada is. Oke, subjeknya adalah Indian summer. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat ataupun conjunction lagi ya. Berarti kalimat sudah lengkap teman-teman. Oke. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja occur, artinya terjadi ya. Nah, kalau kita mau masukkan occur atau terjadi yang predikat, maka kita butuh conjunction dan subjek. Jadi CSP, conjunction subject predikat. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada, teman-teman. Conjunction subject predikat itu nggak ada. Adanya cuma subjek predikat aja. Ya, yang delta itu ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa, nanti jadi pemborosan. Oke. Kalau yang Charlie ada predikat occurs, verb SES. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat lagi kalau tidak ada conjunction dan subjeknya lagi. Charlie nggak bisa. Nah, tinggal alpha atau bravo. Kalau bravo itu sudah pasti itu bukan predikat ya, teman-teman. Dan memang kita tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Sekarang tantangan kita yang alpha. Yang alpha itu ada ed-nya, teman-teman. Kata kerja yang ada ed-nya itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, untuk menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti dasar dari kata kerja occur. Supaya tahu apakah dia butuh objek atau tidak. Nah, occur itu artinya terjadi. Tadi juga saya pakai contoh juga ya. Di salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, occur itu tidak butuh objek, teman-teman. Kata kerja yang tidak butuh objek, dia hanya bisa aktif alias tidak bisa dipasifkan. Nah, berarti terjadi di sini ini aktif, ini verb 2, teman-teman. Oke. Dan fungsi verb 2 di dalam kalimat itu cuma satu, yaitu sebagai predikat. Nggak boleh ya kita masukkan predikat lagi di sini. Kenapa? Nanti predikatnya double. Oke, nggak ada conjunction, nggak boleh. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat gitu ya. Yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu.
Kita coba lagi, semakin sering teman-teman ketemu soal seperti ini akan semakin hafal atau semakin jadi insting seperti itu ya. Nomor 3, dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Alright, 30 seconds over. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Oke, Bravo, Charlie atau Delta. Mari kita cek teman-teman. Bravo, Charlie atau Delta seperti biasa ya. Predikat dulu pencarian kita. Yang pertama ada lay, predikat, subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada conjunction but. Nah, ini fanboys-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tandanya apa? Ada koma 1 di situ sebelumnya fanboys. Nah, berarti ini fanboys-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjeknya adalah kata ganti yaitu others. Nah, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti kita butuh predikat, teman-teman. Yang alpha sudah pasti salah. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Yang Bravo verb 3 sama. Verb 3 ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, ya. Nah, kalau yang Charlie itu give itu predikat, kemungkinan Charlie bisa tapi jangan langsung dipilih. Yang Delta ada auxiliary verb. Auxiliary verb itu juga bisa jadi predikat, teman-teman. Bedanya yang Charlie sama Delta adalah yang Charlie itu aktif, nah yang Delta itu pasif. Yang saya bilang tadi ya, kalau ada auxiliary verb-nya itu berupa to be verb 3 itu pasif. Dan pasif tidak boleh punya objek. Nah, berarti untuk mengetahui apakah kita butuhnya yang aktif atau pasif, ya kita lihat aja setelah titik-titik di soal itu ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata benda loh teman-teman, yaitu kata birth, artinya kelahiran. Yang mana berarti ini fungsinya sebagai objek dari kata kerja di titik-titik itu. Nah, berarti kita butuhnya yang aktif ya, bukan yang pasif. Oke. Nah, yang aktif adalah yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie bukan yang Delta. Nah, nanti kalau dibaca some snakes lay eggs but others give birth to live offspring. Beberapa jenis ular bertelur, namun beberapa yang lain memberikan kelahiran atau melahirkan anak yang sehat. Maksudnya anak ular tadi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 4. Jawaban nomor 3 yang Charlie ya. Lanjut ke number 4, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut. Mister bingung bagaimana cara membedakan kalimatnya. Maksudnya membedakan kalimatnya, Miss? Membedakan katanya kah? Maksudnya kelas katanya kah? Atau kalau kalimat itu utuh, subjek predikat dari awal sampai titik itu namanya kalimat. Nah, kalau kelas kata, oke, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kelas kata itu kalau saya ya, teman-teman, ini setiap orang berbeda sih. Memang kalau saya cara menentukan kelas katanya adalah dari ketika kita tahu artinya. Jadi ketika tahu artinya kita gampang. Contohnya memberikan. Memberikan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Sesuatu yang bisa dilakukan itu adalah suatu pekerjaan, aktivitas. Yang mana kalau dikategorikan ke kelas kata itu adalah kata kerja. Sesuatu yang bisa dilakukan itu adalah kata kerja. Seperti itu. Nah, kata kerja di dalam kalimat fungsinya ada dua. Bisa jadi predikat, ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang kita bahas hari pertama kemarin, seperti itu. Seperti itu. Jadi dari artinya kalau saya ya. Tapi bagaimana misalkan kalau vocab saya kurang. Nah, yang saya bilang itu teman-teman. Di awal saya bilang ke teman-teman ketika perkenalan TOEFL itu ya, sebelum kita masuk chapter 1, vocab itu adalah yang paling penting buat teman-teman di TOEFL ini. Sebenarnya bukan cuma TOEFL sih, IELTS, TOEFL, pokoknya tes bahasa Inggris pasti teman-teman sangat butuh vocab itu. Nah, tapi bagaimana jika vocab saya rendah? Jangan khawatir, teman-teman sudah saya siapkan latihan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau di drive yang sudah saya siapkan buat teman-teman itu masih kurang, maksudnya udah selesai, tapi teman-teman masih pengen latihan lagi tentang bab itu, saya masih punya, teman-teman. Oke, tinggal japri aja. Jadi ketika latihan itu atau ketika belajar di kelas, teman-teman menemukan ada vocab baru walaupun cuma kata yes atau no artinya apa, tulis aja, teman-teman.
Karena kalau menghafal kita punya kapasitas. Maksudnya kapasitas itu ya kalau kita gampang menghafal. Tapi kalau misalkan kita gampang lupa karena mungkin ketabrak kerjaan, kuliah, rumah tangga dan sebagainya. Dan itu pasti, lupa itu pasti, kita wajar ya. Makanya ditulis, kalau lupa tinggal buka. Seperti itu. Saya pun juga sama, saya nonton film, latihan TOEFL, kalau dapat vocab baru bahasa Inggris, saya tulis, saya koleksi teman-teman. Jadi kita di sini belajar bareng seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu kelas katanya? Boleh buka kamus, yang paling tepat sebenarnya buka kamus itu. Tapi kalau teman-teman misalkan mau nyoba menantang diri sendiri atau men-challenge diri sendiri itu bisa mengartikan kayak gitu. Oh, artinya ini. Oh, kalau secara analogi itu masuk ke kategori ini. Misalnya bangku. Oh, bangku itu ada wujudnya, berarti ini benda. Oh, kelas katanya berarti kata benda. Seperti itu. Dan itu butuh proses, gak apa-apa. Slow but sure kayak gitu ya. Ya, Mister mau tanya, Mister. Iya, Miss, silakan. Ini kalau yang soal nomor 3 ini kan tadi some snakes lay eggs ya. Terus ada conjunction. Sementara kalau conjunction itu kan subjek sama predikat itu harus sama, misalnya verb 1 dengan verb 1 gitu ya. Boleh nggak tadi cara cepatnya, misalnya tadi lay ini kan predikatnya verb 1, sehingga untuk mencari predikat yang kedua, ini cari aja langsung verb 1 gitu, akhirnya C yang dipilih. Nah, gitu, jadi gitu, untuk yang paralel itu, Miss, yang bentuk paralel itu, kalau di kata kerja ya, itu sebenarnya harus lewat konteks. Tapi cara itu bisa dipakai ketika fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat yang bagian dari kalimat saja, bukan menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, kita baru bisa pakai cara itu. Tapi kalau misalnya misalnya subjeknya beda nih, misalnya ular itu bertelur, sedangkan manusia, nah manusianya misalnya pakai satu nih, contohnya misalkan human, misalnya seperti itu. Nah, maka predikatnya nanti otomatis akan berbeda karena predikat itu mengikuti bentuk subjeknya, begitu, Miss. Bisa dibilang apakah harus sama subjek predikat di sebelum dan setelahnya? Jawabannya tidak selalu, Miss. Tapi kalau fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat saja, misalkan menghubungkan objek dengan objek dengan objek, nah itu baru harus sama. Tapi kalau menghubungkan dua subjek dua predikat, jawabannya tidak harus sama. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat maksud saya nggak? Iya, Mister. Makasih Oh, banyak. dapat ya. Oke, that's good. Kemudian mau saya tadi bingung yang aktif pasif tadi butuh apa ya? Nah, sekarang maksudnya mungkin bentuknya. Betul, Miss? Bentuknya aktif itu gimana? Bentuknya pasif gimana gitu ya? Atau kapan kita butuh yang aktif, kapan kita butuh yang pasif gitu, Miss? Kapan butuh aktif sama kapan butuh. Oke, good. Nah, berarti kembali ke yang sebelum saya coret yang delta tadi ya. Atau saya giniin dulu. Nah, bersih ya. Nah, tadi kan kita butuh predikat ya, teman-teman di sini karena di sebelum titik-titik itu ada conjunction dan subject. Maka kita butuh predikat di titik-titik di situ. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat adalah yang Charlie dan yang delta. Bedanya apa? Bedanya Charlie itu aktif, bedanya yang delta itu adalah pasif. Nah, kapan kita butuh aktif, kapan kita butuh pasif? Cara pertama adalah kita harus tahu dulu arti dari kata verb 1 itu. Atau kata dasarnya ya. Nah, di sini kebetulan yang Charlie itu memang verb 1 atau bentuk kata dasarnya, yaitu give. Artinya adalah memberikan. Nah, memberikan itu adalah kalau kita analogi ya, kita logikakan, kan nggak mungkin saya hanya bilang, guys, saya ingin memberikan. Terus saya diem, pasti bertanya nanti, memberikan apa? Kayak gitu. Nah, berarti memberikan itu butuh objek. Kalau kata kerja itu butuh objek, ya harus ada objeknya, kalau aktif ya. Nah, di setelah titik-titik itu ada objeknya, Miss, yaitu birth. Nah, kata kerja yang butuh objek, ada objeknya, ya sudah berarti aktif di situ. Karena pasif itu tidak boleh punya objek. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ada kata kerja yang kalau diartikan itu butuh objek, tapi setelahnya itu nggak ada objeknya, berarti itu harus dipasifkan. Seperti itu. Jadi kita butuh pasif ketika kata dasarnya itu butuh objek tapi nggak ada objeknya. Maka kata kerja itu harus dipasifkan. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat maksud saya nggak? Atau bingung? Oke, dapat ya.
Coba dituliskan contohnya yang paralel itu, Mister. Paralel itu contohnya dalam bahasa Indonesia yang sama itu loh, teman-teman. Yang kayak contohnya kayak gini. Saya misalnya saya apa ya? Saya pergi ke pasar membeli apa ya? Membeli gula misalkan. Kemudian mampir ke rumah Tias misalnya ya, mampir ke rumah Tias dan apa ya? Dan memberinya apa ya? Memberinya beberapa uang, contoh ya teman-teman. Nah, contoh paralel itu seperti ini. Jadi ketika fanboys itu menghubungkan predikat yang lebih dari satu, contohnya ya. Nah, ini baru harus sama, teman-teman, harus paralel. Jadi kalau di Inggris kan karena ini nyeritain tadi ya, atau nyeritain yang sudah terjadi. Jadi saya tadi misalnya gitu. Saya tadi pergi ke pasar. Jadi I went, itu verb 2 dari kata go, teman-teman. I went to the market. Kemudian membelinya berarti juga harus verb 2. Bought some sugar. Kemudian mampir itu juga harus verb 2 juga. Jadinya visited Tias house. Tiasnya Tias house. And, nah ini ada fanboys ya. And memberinya beberapa uang. Berarti gave, ini harus sama. Setelahnya juga verb 2 juga. Gave her some money atau some cash. Seperti itu. Nah ini adalah contoh yang saya maksud tadi. Predikatnya baru harus sama ketika fanboys itu hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Nah contohnya yang tadi itu ada di chat ya. Dia seorang dokter, fotografer, dan guru tari yang tadi di contoh tadi. Seperti itu. Itu adalah contoh fanboys ketika menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Jadi contoh yang tadi yang nomor 4 dari review materi hari pertama sampai hari ke-2 tadi ya. Nomor 4 tadi ada soal itu. Jadi yang dihubungkan kata benda manusia, setelahnya N juga harus kata benda manusia. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4 teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah. Kita belajar semakin terbiasa teman-teman mencoba, sepemahamannya nanti semakin terkonfirmasi. Misalkan pemahamannya teman-teman meleset, nanti akan lurus. Kalau udah lurus makin kuat lagi seperti itu. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Seperti biasa caranya adalah dicari predikat dulu, chapter 1 ya. Di situ ada predikat is overheated, subjeknya adalah it, sebelumnya subjek ada conjunction when. Nah berarti sebelumnya tadi juga harusnya ada predikat. Predikat lagi ya, tapi nggak ada. Berarti di titik-titik itu kita butuh predikat. Nah di sebelum titik-titik itu ada subjek an elephant. Nah berarti kita hanya butuh satu predikat saja. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada predikat flap. Nah tapi yang bravo ini ditambahi subjek lagi. Nanti subjeknya jadi double teman-teman. Ada 3 subjek, 2 predikat, 1 conjunction, nggak bisa pemborosan subjek. Diartikan pun nanti nggak enak ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat flaps,
Artinya mengepak-ngepakkan dan dia memang butuh objek ya. Makanya setelahnya flaps di situ ada its ears. Artinya mengepak-ngepakkan telinga-telinganya atau kedua telinganya. Nah berarti kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada flapped. Nah ini bisa verb 2, bisa verb 3. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata flap, yaitu mengepak-ngepakkan. Dia butuh objek. Ada objeknya nggak setelahnya flapped? Ternyata nggak ada teman-teman. Nah kalau ada kata kerja yang dia butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu dipasifkan kata kerjanya atau pasif. Berarti ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya adalah predikat. Ya, ya sudah berarti jawabannya yang Charlie. Nah nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan kedua telinganya dengan hebat gitu ya, ketika dia kepanasan. Seperti itu. Jadi telinganya itu dijadikan kipas. Oke lanjut lagi ke number 5. Good job teman-teman. Dicoba dulu. Jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 seconds over. Dan saya lihat ada 4 jawaban saja. Yang lain mana? Oke, ada jawaban Bravo ataupun Charlie dan Delta. Baik, mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Kemudian ada conjunction sebelumnya yaitu although ya. Berarti kita butuh subjek predikat lagi. Kita cek dulu ke belakang. Di situ ada subjek only 7 of her poems. Oke, ada subjek. Kemudian tidak ada predikatnya. Tiba-tiba nabrak conjunction lagi yaitu when. Subjeknya she, predikatnya adalah was. Ya sudah kelihatan di situ kita butuhnya hanya predikat. Yang alpha sudah pasti salah ya teman-teman. Yang Bravo itu bisa jadi predikat. Kita tahan dulu tapi jangan buru-buru dulu. Yang Charlie juga bisa. Nah, yang seperti ini jadi jangan langsung buru-buru dipilih ya. Karena kemungkinan ada jebakan atau pilihan yang bisa menempati posisi itu. Kalau yang Delta publish di sini kemungkinan dia verb 2. Kalau verb 2 bisa jadi predikat. Bisa juga dia verb 3. Kalau verb 3 tidak bisa jadi predikat. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti dari verb satunya atau kata dasarnya. Nah, kata dasarnya yaitu publish, artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Yang mana dia butuh objek. Nah, mungkin saya cuma bilang, guys, kemarin saya mempublikasikan. Pasti teman-teman tanya, mempublikasikan apa? Apakah sebuah buku, apakah sebuah ini? Jadi harus ada objeknya. Ya. Nah, sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, berarti ini artinya bukan mempublikasikan, tapi artinya adalah dipublikasikan. Yang mana dia verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya, Delta nggak bisa. Nah, sekarang tinggal Bravo sama Charlie, teman-teman. Nah, yang saya bilang tadi ya, publish itu butuh objek. Karena Bravo sama Charlie itu bedanya yang Bravo aktif, yang Charlie pasif to be verb 3. Itu pasif. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, ya tadi publish itu butuh objek, kita cek aja setelah titik-titik ada objeknya enggak. Ternyata setelah titik-titik enggak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya, maka harus kita pasifkan. Oke, teman-teman, jadi cari yang pasif, berarti jawabannya yang Charlie. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang sangat terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan, bukan mempublikasikan. Masa puisi mempublikasikan? Kan nggak bisa, dia benda mati. Ya, jadi 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah Charlie. Kita coba lagi ke nomor 6 ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis ya. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta. Oke, ada juga bravo. Baik, alfa, bravo atau delta. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada became, artinya menjadi ya. Subjeknya adalah Perlesbach. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, right? Nah, kalau dicek A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja receive, artinya menerima. Menerima itu butuh objek ya. Di setelah titik-titik itu ada objeknya, teman-teman, yaitu the Nobel Prize. Nah, berarti kita butuh yang aktif. Oke, kita butuhnya aktif karena kata kerja butuh objek dan setelah titik-titik sudah ada objeknya. Nah, berarti kalau kita masukkan kata kerja aktif di sini sebagai predikat, maka harus ada subjek dan conjunction sebelumnya. Jadi cari CSP, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat A, B, C, D itu nggak ada CSP, nggak ada conjunction subjek predikat, nggak ada. Nah, berarti pakai alternatif kedua. Kita masukkan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Oke, kita cek satu-satu. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif. Oke. Yang alfa, receive, di situ punya objek ya. Berarti dia aktif teman-teman ini, yang alfa. Tapi dia predikat. Karena dia verb 2, verb ed. Ed itu verb 2 atau verb 3. Kalau verb 3 tidak boleh punya objek dan dia bukan predikat. Kalau verb 2, dia harus ada objeknya. Karena menerima butuh objek. Nah, karena setelah titik-titik ada objeknya, berarti ini artinya menerima. Dia verb 2, aktif teman-teman. Oke, kita nggak bisa masukkan predikat lagi, nanti jadi pemborosan. Karena nggak ada conjunction di soal ataupun di pilihan alfa. Kalau yang bravo to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ya, dan dia juga aktif. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi, ya sudah pasti salah, nggak ada conjunction, nggak ada subjek, nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Perlesbach menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ke number 7. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, antara Charlie atau Delta, ada juga Bravo. Alright. Berarti Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti kita butuh predikat di titik-titik. Subjeknya adalah Dennis Chavez. Nah berarti kita hanya butuh predikat saja teman-teman. Oke. Yang alpha ada elected, di situ bukan verb 2, dia verb 3 teman-teman. Kenapa kok bisa tahu? Karena elect itu artinya memilih, dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya, langsung nabrak preposisi to. Berarti yang alpha itu nggak ada predikat, malah dimasukkan conjunction. Double salah ya, teman-teman. Salahnya ada 2 di sini. Kalimat selalu butuh predikat, dan nggak bisa kita masukkan conjunction ketika hanya ada satu subjek saja di kalimat itu. Itu nggak bisa. Kalau yang bravo, elected di situ sama, itu verb 3 teman-teman, bukan verb 2 ya. Kita nggak bisa masukkan verb 3, karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kita tadi butuhnya adalah predikat. Kalau yang Charlie ada predikat was elected, itu auxiliary verb. Tapi ada conjunction who, nggak bisa ya. Ya sudah, berarti tinggal satu, yaitu yang delta. Nah, berarti jawabannya delta, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya, sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Bravo atau Charlie ya, antara Bravo atau Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Oke, subjeknya ada kata benda di paling depan itu yaitu experiments. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha have been conducted, nah auxiliary verb itu bisa jadi predikat teman-teman. Oke, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada auxiliary verb juga, were conducting, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu juga. Yang Charlie ada auxiliary verb juga teman-teman. Ya, had been itu auxiliary. Kalau yang Delta, nah auxiliary-nya bentuknya verb ing teman-teman. Nggak bisa, verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada auxiliary lain sebelumnya. Jadi harus ada auxiliary dulu baru verb ing. Oke, delta nggak bisa. Yang salah ini udah pasti adalah yang delta. Jadi antara alpha, Bravo atau Charlie. Nah kita lihat aja bedanya. Yang alpha sama yang Bravo itu dia aktif ya dua-duanya. Karena dia tidak ada be verb 3, dia pakainya be verb ing. Nah yang alpha itu present atau fakta, yang Bravo itu past atau lampau. Oke. Kalau yang Charlie itu dia adalah pasif karena to be verb 3. Nah kita cari dulu ya aktif atau pasifnya. Kita butuhnya apa? Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh aktif atau pasif di predikat di situ, kita harus tahu dulu arti di pilihan ganda, arti conduct di pilihan ganda itu. Conduct itu artinya melakukan, teman-teman. Oke, melakukan itu butuh objek ya. Nggak mungkin saya cuma bilang orang itu melakukan. Pasti teman-teman tanya, melakukan apa? Kayak gitu. Nanti jawab misalnya melakukan kejahatan yang sangat parah misalnya. Nah, itu kan kata benda itu sebagai objeknya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu tidak ada objeknya. Dia nabrak keterangan tempat, teman-teman. In the United States, ada preposisi in di situ. Oke, berarti kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Berarti kita cari yang pasif. Oke, yang pasif tadi cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Oke, ada jawaban Bravo, ada Alpha, nomor sebelumnya tadi. Berarti antara Alpha dan Bravo saja ya. Berarti di situ cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is called ya. Kita cari subjeknya, di situ ada kata benda raw materials, tapi ini bukan subjek. Karena raw materials itu jamak. Kalau jamak harusnya bukan pakainya is, harusnya pakainya are. Nah, apakah soalnya salah? Soalnya bukan subjek, tapi dia adalah objek dari subjek. Jadi kita kehilangan subjek masnya di sini. Oke, punya objek teman-teman. Karena yang punya objek, yang boleh punya objek itu preposisi itu selalu membutuhkan objek setelahnya ya. Nah, tapi kalau kata kerja tidak selalu butuh. Oke, seperti itu. Nah, kalau yang merubah, nah kebetulan dia butuh objek teman ya. Yang dirubah menjadi kata benda, kita ingkan teman-teman. Kata aktif ya, bukan verb 3. Yang pasif itu cuma 3 yang berdiri sendiri, itu juga pasif. Semua di soal ataupun di jawaban itu adalah aktif semua. Oke. Dan transform itu ke teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha transform itu verb 1 dia predikat. Nggak mungkin kita masukkan predikat lagi, sorry. Nanti predikatnya double. Kemudian yang saya bilang di awal tadi, predikat depan kalimat. Oke, jadi kalau titik-titiknya ada di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh kata kerja nanti ya. Kemudian kalau yang Charlie itu sama, ada verb ing, tapi dia pasif teman-teman, to be verb 3. Walaupun dia verb di kata benda. Nah tapi dia pasif, to be verb 3. Otomatis nggak bisa jadi subjek, karena nanti nggak boleh pasif punya objek, itu nggak bisa teman-teman. Oke. Kalau yang delta ada subject transforming, tapi ada conjunction when. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek dan predikat cuma ada satu. Nah jawabannya yang Bravo tadi. Nah nanti kalau dibaca, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan, merubah benda-benda mentah
ke dalam atau menjadi produk-produk berguna disebut manufacturing atau perakitan seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir ya, nomor 10. Sama, dicoba dulu jangan takut salah teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa predikat dulu yang dicari. Di situ ada kata di situ ada is ya, teman-teman. Kemudian subjeknya is disjunction ya, teman-teman. Artinya that di sini bukan bahwa, bukan juga itu. Sorry, dia adalah kata ganti, contohnya that is Priski, itu adalah rumah saya. That is Rudy, itu adalah Rudy misalnya. Jadi that itu bisa jadi subjek, teman. Artinya adalah itu kata ganti, ya. Kemudian kalau ditarik lagi ataupun tidak ada juga predikat lagi. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Reds di situ dia kata benda, Mister. Jadi kenapa kalau ada to, teman-teman? To di situ preposisi, keterangan. Nah, kalau ditarik di belakang itu the itu adalah kata sifat, reproduktif. Nah, kalau teman-teman menemukan fix bisa dibilang 95%. Kata itu adalah kata benda, itu beda kelas kata udah. Nah, kata bendanya adalah di reds itu, teman-teman. Artinya tik, bukan kata kerja. Oke. Berarti sudah lengkap, kita nggak conjunction ya. Ya sudah, langsung kita pilih, kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada comparing, itu aktif teman-teman. Oke, kalau aktif, compare itu artinya membandingkan. Dia butuh objek, nanti pun diartikan. Membandingkan apa dengan tingkat reproduktif mamalia kecil yang lain. Jadi membandingkan butuh objek. Nah, yang alpha nggak bisa karena tidak ada objek kalau dia butuh objek ya teman-teman. Alpha berarti nggak bisa karena nggak ada objeknya. Kemudian kalau yang bravo to verb 1 dan dia aktif ya, be verb ing teman-teman. Nggak bisa jadi predikat. Nah, sama aktif itu butuh objek. Tadi compare itu butuh objek, teman-teman. Membandingkan itu nggak bisa. Cuma kita bilang, lihat orang apa kayak gitu. Berarti membandingkan butuh objek. Bravo nggak bisa karena dia aktif ya. Kalau yang Charlie ada have yang saya bilang tadi, teman-teman. Kalau menemukan titik-titiknya di paling depan soal atau di paling depan kalimat, di pilihan ganda itu diawali oleh predikat. Jangan dipilih. Ini ada auxiliary have sama verb 3. Nah, nggak bisa predikat muncul di paling depan soal TOEFL itu nggak bisa. Kalau yang delta, karena kalau verb 2 berarti aktif. Kalau dia aktif butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, maka itu bukan aktif tapi pasif, teman-teman. Artinya dibandingkan. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Oke. Nah, nanti kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai penggunaan lanjutan dari kata kerja ya. Jadi kan ada verb yang akhirnya ed. Nah, dia bisa saja verb 2, bisa saja verb 3, bukan predikat. Cara mengetahuinya gimana? Apakah dia verb 2 atau verb kata dasarnya? Nah, kalau kata dasarnya itu butuh objek, nah kita lihatnya berarti itu pasif. Kalau ada objeknya berarti dia aktif. Oke. Dia hanya bisa aktif, tidak bisa pasif, teman-teman. Pembahasan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Sebentar. Mister, tolong jelaskan lagi kenapa jawabannya bukan yang pilihan A untuk soal ke-10. Oke, yang ini ya berarti. Atau kita ke artinya membandingkan. Coba kita masukkan dan kita artikan. Membandingkan dengan dengan tingkat reproduktif dari mamalia. Informasi yang itu tadi aja. Bandingkan dengan kalau saya bilang dibandingkan dengan tingkat reproduktif mamalia kecil yang lain. Nah, enak yang mana? Yang lain atau dibandingkan dengan tingkat reproduktif mamalia kecil yang lain? Sorry, teman-teman. Iya, jadi kenapa? Nah, sebenarnya sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga sama, teman-teman. Itu butuh objek. Orang itu sedang membandingkan, bandingkan butuh objek. Kalau ada dipasifkan, seperti itu. Jadi yang alpha itu salahnya karena dia bukan pasif tapi aktif. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Atau mungkin masalah koneksi kayaknya. Halo? Enggak ada ya, berarti sudah ya teman-teman. Oke, baik. Kalau enggak ada, mari kita akhiri. Thank you so much for having me today, everyone. Waalaikumsalam.